Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, mengubah hasil pemilu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting dipecat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik secara tetap dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena telah dinilai melakukan intervensi dalam penetapan suara pemilu 2019 di Kalimantan Barat. DKPP memutus Evi bersalah dalam kasus yang digelar berdasarkan aduan Henry Makaluas, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 7, Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan. Tulis dokumen putusan yang telah dikonfirmasi oleh PLT Ketua DKPP Muhammad kepada CNN Indonesia pada hari Rabu 18 Maret. Evi dan kawan-kawan dinilai melakukan intervensi dalam keputusan KPU Kalbar dalam pemilu 2019. KPU RI bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Henry Makaluas dan penggelembungan suara untuk Cok Henry Ramapon. Selain Evi, DKPP juga memberikan sanksi bagi 5 komisioner KPU RI lainnya. DKPP memberi peringatan keras terakhir kepada Arif Budiman, Pramono Ubaid Tantowi, Hashim Asyari, Ilham Saputra, dan juga Firian Aziz. DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada anggota KPU Provinsi Kalbar, Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan juga Zainab. DKPP lalu memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini 7 hari setelah dibacakan. Bawaslu diperintahkan mengawasi KPU dalam menjalankan putusan ini, dan DKPP juga menyebut jabatan Presiden RI dalam putusan tersebut. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 7, paling lambat 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Begitu tulis putusan tersebut. Evi sebelumnya juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pada hari Rabu 10 Juli yang lalu, DKPP memutus Evi bersalah dalam seleksi komisioner KPU Kolaka Timur pada tahun 2018. Saat itu, KPU diminta untuk mencopot Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan juga Litbang KPU RI. Akhirnya, jabatan Evi pun ditukar dengan Komisioner Ilham Saputra. Evi juga sempat terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Dalam sidang etik di DKPP, Wahyu Setiawan mengatakan ia pun sempat berkonsultasi kepada Evi dan juga Ketua KPU Arif Budiman terkait dengan desakan yang diterbitkan oleh Harun. Evi Novida Ginting Manik terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6. Pemecatan Evi ini diputuskan dalam sidang DKPP yang digelar pada hari Rabu 18 Maret kemarin. Menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap teradu 7 Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU Republik Indonesia sejak putusan ini dibicarakan. Selain menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Evi, DKPP pun juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu 1 Arif Budiman selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peringatan keras juga diberikan kepada komisioner KPU lain yaitu teradu 2 Pramono Ubaid Tantowi, teradu 4 Ilham Saputra, teradu 5 Firian Aziz, dan teradu 6 Hashim Asyari. Sanksi ini berupa peringatan diberikan kepada anggota KPU tingkat daerah. Mereka adalah teradu 8 Ramdan selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada teradu 9 Erwin Irawan, teradu 10 Mujio, dan teradu 11 Zainab masing-masing selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat. Juru bicara Presiden pun Fajrul Rahman ikut mengomentari pemberhentian Evi Novida Ginting Manik ini dari keanggotaan KPU RI.
Ia mengatakan pihaknya ini masih menunggu surat resmi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait pemecatan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Menurut Fajrul, Presiden Joko Widodo baru akan menindaklanjuti putusan tersebut apabila surat resminya pun sudah diterima. Keputusan DKPP baru diketok hari ini. Biasanya ada surat menyurat dengan Sekretariat Negara terlebih dahulu. Begitu kata Fajrul saat dihubungi pada hari Rabu 18 Maret. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik telah dipecat dari jabatannya berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Rabu 18 Maret. Evi pun terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6. Sebelumnya, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat dan juga Litbang di tahun 2019. Ia diberhentikan karena telah dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang dimaksud terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat dan Litbang kepada teradu 6 Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI sejak dibacakan putusan ini. Begitu kata Ketua Majelis Hakim DKPP Haryono saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di kantor DKPP Jakarta Pusat pada hari Rabu 10 Juli tahun 2019 yang lalu. Evi digugat oleh peserta seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur periode 2019-2023 bernama Adli Yusuf Saepi. Penggugat juga merupakan mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sultra periode 2014-2019. Ia digugat bersama dengan Ketua KPU Arief Budiman dan 5 komisioner KPU lainnya, yaitu Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Firian Aziz, Pramono Ubay Tantowi dan juga Hashim Asyari. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan bahwa KPU melalui tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur tidak meloloskan dirinya dalam tahap seleksi administrasi. Sebab, penggugat menggunakan rekomendasi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang telah ditandatangani oleh pelaksana harian sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal ada beberapa calon anggota KPU lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan lolos dengan menggunakan rekomendasi yang sama. Penggugat pun juga mendalilkan bahwa telah terjadi kebocoran dokumen negara berupa bank soal tes KPU beserta dengan kunci jawabannya. Soal dan kunci jawaban tersebut dibocorkan dan diperjualbelikan oleh oknum mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur periode 2014-2019 yaitu Iwan Kurniawan. Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim DKPP menilai bahwa KPU terbukti tidak konsisten dalam menyikapi persyaratan administrasi pencalonan anggota KPU itu. Terkait dengan kebocoran soal, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, terbukti memang terdapat kebocoran soal dalam proses seleksi calon anggota KPU, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur. Teradu 6 Evi Novida Ginting Manik selaku Ketua Divisi SDM, Organisasi Diklat dan juga Litbang memiliki tanggung jawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum sebagai akibat dari simplifikasi, melakukan diskualifikasi seluruh peserta yang memiliki nilai CAT tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujar anggota Majelis DKPP yaitu Muhammad. Dalam putusannya, DKPP menyatakan KPU telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 huruf C tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selain kepada Evi, DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubay Tantowi, Firian Aziz dan juga Hashim Asyari, serta sanksi berupa peringatan keras kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Dadah.